Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Alladzi ja'alal ilma sababa li sihhatil islami wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-halimul mannan. واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي اظهر الدين الحق على السائر الاديان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد ولد العدنان وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم يحشر الانسان. أما بعد فيا أيها الإخوان رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita semuanya dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban serta ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh kita semua. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhir hayat kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita semuanya yang hadir di masjid yang kita cintai ini tentulah kita berniat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa termasuk menjadi orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah. Orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang yang qalu mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka tetap di jalan Allah, tetap istiqomah. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi mereka tidak ada rasa takut dan rasa bersedih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah inilah yang kemudian kita minta setiap saat, setiap waktu. Setiap kali kita sholat, setiap kali kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami as-sirata ke jalan al-mustaqimah, jalannya orang-orang yang istiqomah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sisa-sisa umur kita semua, marilah kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan lahir batin sehingga kita mampu
mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, dengan sebenar-benarnya takwa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi orang yang senantiasa diridhai oleh Allah. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita minta kepada Allah agar kesehatan ini selalu menuntun kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kesehatan akan menuntun kita kepada kemaksiatan. Maka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesehatan merupakan suatu kenikmatan yang menipu kita semuanya. Seolah-olah ketika kita dalam keadaan sehat, kita sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah ketika kita dalam keadaan sehat, kitalah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita semuanya harus ingat, orang-orang yang berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala justru karena kesehatannya. Orang-orang yang berani merampok orang lain justru karena kesehatannya. Bahkan orang-orang yang berani mengganggu orang lain, melukai orang lain justru karena kesehatannya. Inilah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kenikmatan yang menipu kita semua. Maka kita semuanya janganlah menjadi orang yang tertipu dengan kesehatan kita. Jangan sampai justru kesehatan yang Allah berikan ini justru malah mengajak kita, menuntun kita kepada kemaksiatan. Mudah-mudahan dengan saling mengingatkan seperti ini, kita semuanya haruslah sadar. Jangan sampai justru ketika kita justru diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru sadar. Padahal dari mulai kesehatan, bahkan ketika kita belum mampu mengucapkan apa-apa, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan semuanya kepada kita. Ini haruslah kita ingat sehingga suatu saat nanti, bahkan hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan sebelum kita meminta. Allah memberikan sesuatu sebelum kita bisa meminta apa-apa. Maka ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya untuk menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala ini. Kita pergunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kelak nanti kita bisa menjadi orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita semuanya yakin kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, di dunia ini kita mendapatkan kebaikan. Kesehatan bisa jadi itu adalah sarana tawassul kita, perantara kita untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang kita minta adalah kebaikan yang senantiasa barokah, yang senantiasa mendekatkan diri, menambah kita untuk menambah keimanan serta ketakwaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa harta, jadikan harta itu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Selain daripada itu, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, kebaikan nanti di akhirat nanti. Kita semuanya pengin, Pak. Pengin dalam akhir kehidupan kita sedang dalam keadaan baik, sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kapan saja ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketika dipanggil itu kita dalam keadaan berbuat baik. Maka masjid ini adalah suatu tempat di mana tempat yang suci, yang dimuliakan, sehingga kebaikan demi kebaikan, banyak sekali kebaikan yang bisa kita lakukan di masjid yang kita cintai ini. Ataupun di mana saja kita sedang berada. Apapun profesi kita,
Jadikan semua alat pekerjaan itu menjadi sarana untuk kita menambah kebaikan sehingga kita mendapatkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kebaikan di akhirat akan diakhiri dengan masuknya hamba-hamba Allah yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul, ahlul jannati salasah, setidaknya ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang nantinya akan menjadi penduduk surga. Ini salah di antaranya saja. Bisa jadi ketika seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi melalui cara-cara yang lain, kebaikan-kebaikan yang lain. Setidaknya di dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa ada 3 golongan yang akan menjadi penduduk surga. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa mengambil pelajaran dari hadis ini sehingga kita bisa mengambil langkah saya harus menjadi penduduk surga melalui jalan ini. Yang pertama adalah dzu sultanin muqsitin muwaffiqin. Yang pertama adalah dzu sultan, orang yang mempunyai kekuasaan, muqsitin yang adil, muwaffiqin yang dicintai oleh rakyatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya ini adalah seorang pemimpin. Di keluarga kita menjadi seorang pemimpin. Ketika kita diberikan amanah entah itu di masjid, di wilayah atau di masyarakat, kita pun menjadi seorang pemimpin. Bahkan kita semuanya menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Diri kita ini kita yang memimpin. Maka kitalah yang menentukan kemana arah langkah kita, kemana arah tujuan kita. Maka kita haruslah menjadi seorang yang adil, orang yang dicintai oleh orang yang sedang kita pimpin. Jangan sampai ketika kita mendapatkan suatu amanah, entah itu ketua RT, ketua RW, ataupun yang lainnya, jangan sampai justru malah menyusahkan rakyatnya, menyusahkan anggota keluarganya, menyusahkan orang lain. Maka kita bisa mengambil suatu jalan untuk kebaikan ini ketika kita menjadi seorang pemimpin, haruslah bisa memberi pengayoman kepada rakyatnya. Rakyatnya senang, gembira, dan lain sebagainya ketika dipimpin oleh orang tersebut. Maka kita pun bisa memilih jalan ini. Nah, kalau kita tidak menjadi seorang pemimpin di rakyatnya, bagaimana? Kita bisa menjadi orang yang adil terhadap diri kita. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk dalam hal kewajiban, kita pun haruslah bergegas untuk melaksanakan kewajiban itu. Jangan sampai kita tidak adil pada diri kita sendiri. Dalam urusan agama kita selalu terlambat. Sholat terlambat, bayar zakat terlambat, melakukan kewajiban terlambat. Begitu tentang urusan dunia, kita tidak akan berani ketika kita sudah dijadwalkan naik kereta jam sekian, naik pesawat jam sekian. Kita tidak pernah terlambat. Ini namanya kita sedang berada dalam kondisi yang tidak adil pada diri kita sendiri. Seolah-olah kita itu biasa-biasa saja, Pak. Biasa-biasa saja ketika kita terlambat dalam urusan agama. Kita diundang oleh tetangga kita jam 7, kita datangnya terlambat. Kita diundang oleh saudara kita untuk mendoakan orang yang bapaknya misalnya yang meninggal dalam tahlilan misalnya, kita terlambat. Dalam urusan-urusan agama kita seolah-olah biasa-biasa saja. Ini dalam urusan waktu. Belum lagi urusan-urusan yang lainnya. Maka kita harus bisa menjadi orang yang muksid, orang yang adil baik pada diri kita maupun orang-orang yang sedang kita pimpin. Maka ini sangat penting bagi kita. Yang penting adil. Ketika kita berani terlambat dalam urusan dunia, bisa jadi. Dan kita dalam urusan akhirat kita kadang-kadang biasa-biasa saja. Yang kedua adalah di antara ahlul jannah adalah warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Seseorang yang mengasihi dengan lembut hatinya kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, orang-orang muslim di sekitarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah sikap kita. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang tidak menyusahkan orang lain. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita haruslah mereka merasa aman dengan adanya kita. Mereka merasa nyaman dengan adanya kita.
Ini adalah sejatinya seorang muslim yang sejati. Maka jangan sampai kita menjadi seseorang menjadi sifat benalu. Orang-orang susah dengan kehadiran kita. Maka setidaknya dalam urusan kita bermasyarakat, dalam urusan kita bersosial di mata masyarakat, kita haruslah kemudian bisa membantu, saling membantu antara satu dengan yang lain. Yang terakhir, wa'afifun muta'affifun di'yalin, seorang yang dalam keadaan kekurangan, dalam kekurangan harta orang miskin misalnya, akan tetapi dia masih bisa menjaga kehormatannya dengan tidak meminta-minta atau menjadi pengemis. Kita semuanya sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan harta, urusan rezeki, semuanya sudah diberikan semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cukup bagi kita semuanya. Maka rasa syukurlah yang harus kita kedepankan atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hindari kita meminta-minta kepada orang walaupun itu kita dalam keadaan sulit. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan tenaga kepada kita, sehingga seharusnya kita mampu menjalankan, mampu berbuat sesuatu hanya untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kami sampaikan ini, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi golongan yang berbahagia, yang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. إن الصلاة